Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Pradana. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tutorial bagaimana membuat bisnis proses diagram dengan memanfaatkan tools Bizagi Modeler. Bisnis proses diagram itu sangat bermanfaat pada fase-fase awal dalam pengembangan sistem informasi, yaitu di fase investigasi dan penggalian kebutuhan. Standar yang digunakan dalam video kali ini, saya menggunakan Business Process Model Annotation atau disingkat BPMN versi 2.0. Namun, sebelum membahas teknis bagaimana membuat bisnis proses diagram ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan konsep dasar dari bisnis proses, manfaat di dalam mengembangkan bisnis proses diagram, serta posisinya di dalam pengembangan sistem informasi. Sebuah sistem informasi sebaiknya memang berjalan sesuai dengan tujuan dan akan mendukung visi misi dari organisasi atau perusahaan yang menerapkan sistem informasi tersebut. Pada fase awal, seorang atau beberapa sistem analis akan berupaya untuk memastikan hal tersebut, yaitu pada fase perencanaan, pada fase investigasi maupun penggalian kebutuhan. Aktivitas yang biasa dilakukan oleh sistem analis untuk memastikan akan sejalan dengan kemauan dari organisasi biasanya akan melakukan yang namanya komunikasi langsung dengan organisasi. Meskipun ada beberapa hal yang lain seperti observasi, pembagian kuesioner, semuanya itu dalam rangka menggali yang namanya problem domain, permasalahan yang sebenarnya akan diselesaikan dengan sebuah sistem informasi. Ada satu cara yang cukup populer dilakukan, yaitu dengan mengamati atau melakukan pemodelan bisnis proses dari organisasi tersebut. Baik itu yang existing berjalan sekarang maupun nanti akan disimulasikan dengan bisnis proses setelah adanya sebuah sistem informasi. Bisnis proses itu apa sebenarnya? Bisnis proses itu merupakan suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan tertentu. Nah, kalau kita berbicara proses investigasi atau penggalian masalah tersebut, dalam melakukan penggalian dan investigasi ini itu dapat dibagi menjadi dua area besar. Area pertama itu disebut sebagai problem space, sedangkan area yang lain disebut sebagai solution space. Semakin atas berarti area tersebut semakin high level, dan semakin ke bawah itu akan semakin low level. High level itu menandakan perencanaan yang ada di situ akan dibuat sesederhana mungkin, segeneral mungkin, dan diagram yang digunakan pun itu haruslah diagram yang memang bisa dicerna oleh semua stakeholder, tidak hanya dari tim analis saja, tim developer saja, tapi klien juga akan mudah untuk memahami meskipun dari latar belakang non-IT. Contohnya di sini adalah BPMN itu tadi. Kemudian di low level, semakin low level di sini areanya disebut sebagai solution space. Dari yang high level tadi akan diturunkan menjadi user requirement. Pemodelan kebutuhan biasanya sudah masuk ke diagram teknis ya di low level ini, user requirement, kemudian masuk ke sistem requirement. Ada use case diagram, ada unified modeling language yang nanti akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Sekarang kita fokus terlebih dahulu di high level, yaitu proses penggambaran bisnis proses diagram tersebut. BPMN itu adalah standar yang digunakan untuk memodelkan proses bisnis yang menyediakan notasi grafis yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah di dalam proses bisnis. Notasi yang disediakan untuk memodelkan aliran proses dan pesan yang mengalir di antara partisipan pada aktivitas yang berbeda. Saat ini sudah sampai di versi 2.0. Dan mengapa BPMN? Ada beberapa alasan yang saya rangkum dari berbagai sumber. Memang yang pertama adalah BPMN ini yang diterima oleh internasional di dalam memodelkan bisnis proses. Tidak hanya di Indonesia saja, tapi kesepakatan ini sudah digunakan di hampir semua sistem analis ketika akan menggambarkan sebuah bisnis proses. Selain itu, yang kedua, BPMN itu digunakan sebagai jembatan antara gap kemauan
bisnis proses, kemampuan bisnis dari organisasi tersebut dengan implementasi sistem. Jadi memang itu ada gap yang lumayan tinggi, yang satunya berbicara keuntungan misalnya ya, visi misi organisasi, kemudian yang satunya berpikir masalah teknis implementasi dari sebuah sistem informasi. Di sini akan ada gap sehingga BPMN itu dianggap bisa menjadi jembatannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu akan mudah dipahami karena memang diagram itu adalah high level, tidak harus orang teknis yang memahami BPMN, tapi orang-orang non teknis dari sisi bisnis, ekonomi pun bisa dengan mudah memahami BPMN tersebut. Nah, ada beberapa notasi dari BPMN. Yang pertama itu adalah task atau activity, adalah sebuah istilah umum untuk suatu kegiatan yang memperlihatkan perusahaan melakukan proses. Kemudian yang kedua adalah event, ini sesuatu yang terjadi selama jalannya proses dan mempengaruhi aliran dari model, biasanya memiliki penyebab atau pemicu, trigger, atau dampak hasil. Ada 3 jenis event, ada yang start, end, dan yang di tengah ada yang namanya yang di tengah adalah immediately. Kemudian yang ketiga, gateway digunakan untuk mengontrol perbedaan dan konvergensi dari urutan arus dalam proses. Ini biasanya gateway akan menghandle percabangan, forking, penggabungan, dan lain sebagainya. Untuk task activity dilambangkan dengan persegi panjang ya, rounded persegi panjang. Kemudian yang event itu dilambangkan dengan lingkaran. Nanti lingkarannya bisa macam-macam bentuknya. Dan yang ketiga adalah gateway, itu dilambangkan sebagai diamond. Berikut ini adalah contoh bisnis proses yang akan coba digambarkan atau akan kita praktekkan, yaitu proses pengajuan perjalanan dinas. Ada beberapa task atau activity dan melibatkan 3 aktor, yaitu unit SDM, manajer, dan pegawai yang akan mengajukan. Pegawai di-trigger mengajukan permohonan perjalanan, manajer nanti akan mengecek permohonan, dan unit SDM akan melakukan beberapa aktivitas, yaitu pemesanan hotel, pesawat, sama membeli tiket, informasi pemesanan, dan kembali ke pegawai untuk melakukan laporan perjalanan. Kita akan sama-sama membuat diagram tersebut. Berikut adalah tampilan awal dari aplikasi Bizagi Modeler. Secara default, dari lembar kerja itu sudah langsung disediakan satu buah pool di sini. Pool itu merepresentasikan bisnis proses ya yang akan kita gambar, dan di dalam pool tersebut nanti kita akan bisa bagi menjadi beberapa lane tergantung dari unit atau aktor yang terlibat dari sebuah bisnis proses. Kemudian di sebelah kiri ini adalah pellet ya. Pellet di sini adalah notasi-notasi yang disediakan, dan itu akan merefer ke standar BPMN 2.0. Ada start event, end event, ada task, ada yang berbentuk diamond, ini dinamakan sebagai gateway. Kemudian di sini akan ada yang namanya satu tab. Satu tab di sini kita akan berikan nama, misalnya proses pengajuan perjalanan dinas. Kemudian untuk yang di sini pun prosesnya, misalnya kita mau berikan nama juga, ada yang namanya proses pengajuan perjalanan dinas. Nah, di dalam pool di sini kita bisa bagi menjadi beberapa lane. Caranya untuk membuat lane adalah di sini kita pilih lane, kemudian kita klik, kemudian kita bisa tahan dan kita langsung arahkan ke poolnya. Otomatis akan membentuk satu buah lane, dan kita tinggal tambahkan lagi untuk lane-lane berikutnya. Ada beberapa lane di sini. Yang pertama adalah lane 1, misalnya kita langsung berikan nama saja di sini, yaitu unit SDM. Kemudian di sini adalah ada manajer, dan yang terakhir di sini adalah pegawai yang akan mengajukan. Dari setiap bisnis proses kita akan selalu mulai dengan yang namanya start event. Start event berbentuk lingkaran. Caranya tinggal kita klik dan kita tahan, kita tarik ke sini sebagai awalan, dan kemudian untuk event yang pertama diinisiasi oleh pegawai. Kita tidak perlu lagi menarik dari sini. Di sini sudah ada langsung tombol pintasnya, yaitu di sini berbentuk persegi panjang melengkung ya. Kita bisa berikan nama. Di sini aktivitas yang dilakukan adalah mengajukan permohonan perjalanan.
perjalanan. Setelah itu, aktivitas berikutnya kita tinggal tarik lagi ke wilayahnya manajer. Di sini kalau dia sudah masuk ke lane-nya manajer berarti menandakan bahwa ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh manajer, mengecek permohonan dari pegawai tersebut. Karena akan ada dua opsi, berarti kita butuh yang namanya gateway di sini. Kita bisa berikan nama misalnya apakah disetujui, tanda tanya, kemudian di sini kalau begitu opsinya kan berarti ada kemungkinan tidak disetujui ya, berarti kita bisa tinggal tarik di sini N, berarti langsung keluar dari bisnis proses tersebut. Kemudian apabila disetujui itu akan langsung masuk ke unit SDM. Unit SDM di sini akan ada aktivitas yang sifatnya opsional ya, yang dilakukan oleh SDM untuk melakukan pemrosesan. Nah, di sini kita bisa lihat yang bisa dilakukan. Kita tinggal tambah gateway lagi di sini. Setelah kita tambahkan gateway-nya, nah di sini ada tarik beberapa proses, ada dua proses, dan ini sifatnya adalah proses opsional ya, tidak perlu dilakukan dua-duanya. Jadi gateway-nya agak berbeda dengan yang tadi, apakah disetujui tadi. Ini kita bisa tuliskan misalnya pemesanan hotel ya. Kemudian yang di sini aktivitasnya adalah pemesanan pesawat, tiket pesawat ya. Setelah itu sudah dilakukan pemesanan tiket pesawat. Ini yang tadi saya maksud sifatnya opsional ya, bisa dua-duanya ataupun salah satunya, sehingga ini gateway-nya ini bisa diganti dengan cara klik kanan. Gateway-nya kita pilih yang inklusif. Inklusif gateway itu menandakan bahwa unit SDM tidak harus melakukan pemesanan dua-duanya, tapi bisa salah satu saja, karena salah satunya nanti mungkin dilakukan peminjaman oleh pegawai yang mengajukan tadi. Ini kita bisa coba besarkan agar lebih enak dilihat ya. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya jangan lupa ini juga harus tutup dengan inklusif gateway juga ya, dan begitu juga yang di sini. Kita tinggal satukan seperti ini ya, dan kita pilih yang gateway-nya adalah inklusif. Kalau sudah dipilih seperti itu, langkah selanjutnya unit SDM akan menerima yang namanya informasi pemesanan. Informasi pemesanan, dan aktivitasnya misalnya kita akan detailkan lagi. Kita bisa pilih yang namanya task type-nya, kita pilih yang script task. Ini menandakan bahwa unit SDM akan menerima informasi pemesanan berupa bukti tertulis di sini. Dan selanjutnya kalau sudah menerima itu, unit SDM tinggal melakukan pembayaran. Pembayarannya melakukan pembelian tiket. Nah, kalau sudah pembelian tiket, ini prosesnya apakah sudah selesai? Misalnya kita definisikan lagi pegawai ini adalah kembali ke pegawai. Kemudian di sini pegawai akan melakukan semacam membuat laporan perjalanan. Nah, lalu selesai, kita bisa klik N. Di sini menandakan bahwa proses ini sudah selesai. Ini kelihatan kurang rapi ya. Untuk merapikannya kita bisa klik di sini, dan aktivitas yang lain yang mau kita rapikan, lalu nanti kita bisa pilih di sini format. Nah, formatnya kita mau pilih misalnya kita mau sejajarkan secara vertikal mungkin ya. Nah, kalau sudah vertikal di sini, dia akan lurus atas bawahnya. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya adalah ada beberapa aktivitas yang perlu kita detailkan, karena ini kebetulan semuanya adalah berjenis atomik. Atomik di situ berarti sudah merupakan aktivitas dasar yang tidak mungkin didetailkan. Namun ada juga yang perlu kita detailkan, misalnya untuk membuat laporan perjalanan dinas, misalnya seperti ini. Ini kita mau jadikan atomik, kita klik kanan kemudian pilih transform to subprocess. Nah, ketika notasinya berganti ada tanda plusnya begini, itu menandakan bahwa ada
subproses dari membuat laporan perjalanan. Nah, berikutnya kita tinggal edit saja, otomatis nanti Bizagi akan membuatkan satu tab baru. Di sini kita bisa berikan nama subproses laporan perjalanan. Nah, sama berikutnya kita tinggal pilih di sini start, kemudian ada event dan selanjutnya. Nah, ada 2 tab berarti ya, ini menandakan seperti itu. Kemudian jika sudah selesai, kita bisa melakukan yang namanya publikasi. Publikasi ini apabila kita ingin menggunakan diagram ini untuk kepentingan di aplikasi lain, kita bisa pilih di sini Word, PDF, Excel di tab Publish. Sekian video saya mengenai tutorial dasar di dalam menggambarkan BPMN. Silahkan tulis komen di bawah apabila teman-teman ingin ada video lanjutan mengenai penggambaran bisnis proses untuk contoh yang lebih advance lagi. Sekian video dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.